Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mutiara. Video kali ini saya akan budgeting untuk bulan Juni. Dan saya juga akan bahas sedikit-sedikit ya mengenai pentingnya dana pensiun atau dana di hari tua nanti ya mams. Kadang kita bekerja di hari ini hanya untuk memenuhi kebutuhan di hari ini atau di tahun ini saja. Nah, banyak juga orang yang belum mengerti dan belum paham apa sih pentingnya dana pensiun. Karena kita nggak akan mau kan menjadi generasi sandwich terus yang selalu membebani anak-anak kita. Sebelumnya kita bahas yuk apa sih sebenarnya generasi sandwich itu. Generasi sandwich adalah generasi orang dewasa yang menanggung hidup 3 generasi, yaitu orang tua atau keluarganya, diri dia sendiri, dan anaknya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita tidak akan ingin menjadi benalu terus-terusan kan? Kasihan juga tuh anak cucu kita. Alasan kenapa terjadinya generasi sandwich biasanya dialami oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia ya mams. Karena sebagian besar faktornya, salah satu utamanya sih adalah minimnya pengetahuan mengenai perencanaan keuangan serta produk investasi yang tepat untuk masa depan sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa perencanaan keuangan yang matang itu hukumnya wajib loh mam. Serta kita juga harus tahu ya mengenai produk investasi apa yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, makanya kadang sebagian besar orang membutuhkan yang namanya financial advisor. Financial advisor ini dia akan memberikan suggest atau saran mengenai produk investasi apa sih yang cocok untuk kita. Nah, sebenarnya tanpa financial advisor juga kita bisa tetap berinvestasi loh mams. Kenapa? Karena untuk saat ini, apalagi di era digital seperti saat ini, semua informasi mengenai finansial, mengenai investasi sudah terbuka banyak banget. Bisa lihat di YouTube, bisa lihat di Instagram, atau media sosial lainnya ya mams. Tinggal kitanya aja nih mau belajar atau enggak. Nah, saya juga sebenarnya masih belajar ya mams. Karena di sini juga saya tidak menggunakan financial advisor, tapi saya juga di sini ingin selalu untuk belajar berinvestasi, belajar mencari tahu informasi mengenai finansial. Nah, salah satunya saat ini saya sedang belajar di reksadana ya mams. Nah, sebenarnya gampang banget sih kalau misalnya kalian mau belajar reksadana. Sudah banyak juga marketplace yang menyediakan untuk reksadana. Nah, tapi saya saat ini tertarik banget nih lagi menggunakan namanya Bibit. Nah, di sini saya benar-benar tidak di-endorse ya mams. Di sini memang pengalaman saya yang baru pertama kali banget untuk berinvestasi di reksadana. Nah, sebelumnya juga sebenarnya saya sudah melakukan investasi di reksadana, tetapi di bank di tempat saya bekerja. Nah, tetapi itu kan kalau di bank tempat saya itu untuk produk-produknya hanya terbatas ya mams, tidak lebih luas. Nah, di sini saya coba di aplikasi Bibit. Nah, di aplikasi ini nanti kita akan menentukan dulu nih profil resiko kita ya mams. Apakah terkategori rendah, rendah menengah, menengah tinggi, atau mungkin bahkan tinggi. Nah, nanti setelah kita menentukan untuk kategori dari profil resiko kita, nanti dari Bibit itu dia akan memberikan suggest mengenai produk apa aja sih yang cocok untuk kita. Dan juga selain itu juga nanti kalau kalian misalnya ingin ada tujuan nih, contohnya ingin untuk dana pensiun. Nah, nanti juga mereka
robot akan menginstruksikan untuk produk apa aja yang cocok untuk melengkapi investasi dana pensiun kita. Sesuai pengalaman sih ya Mams, karena untuk dana pensiun itu lumayan cukup lama ya waktunya, itu lebih dari sekitar 3 tahun. Nah jadi untuk produk investasi apa yang cocok ya saya sarankan sih ke reksadana ya Mams, kalau yang pengen masih belajar investasi. Tapi jika memang kalian yang memang sudah lebih expert untuk investasi, mungkin kalian bisa coba ke investasi lainnya ya, seperti ke obligasi atau mungkin di saham. Nah, karena saya orangnya memang masih sangat worry mengenai investasi-investasi, apalagi belakangan ini banyak banget ya investasi bodong. Jadi saya lebih memilih untuk investasi di reksadana untuk dana pensiun. Tips dari saya ya Mams untuk menyiapkan dana pensiun ini, yang pertama Mams harus tahu ya tentukan kapan pensiun. Nah jadi nanti kita akan tentukan berapa waktu lagi sih jangka dari waktu sekarang hingga nanti kita pensiun. Yang kedua, kita juga wajib untuk konsisten dalam menabungnya ya Mams. Nah di bibit ini juga nanti Mams bisa untuk setiap hari rutin ya Mams, mau tiap minggu, tiap bulan, itu nanti bisa. Dan yang ketiga itu kalau bisa ya Mams, melunasi dulu semua cicilan-cicilan yang ada. Dan kemudian yang keempat, rencanakan inflasi sebagai fakta kehidupan ya Mams. Karena kita tidak bisa pungkiri lagi nih, setiap tahun pasti kita akan mengalami yang namanya inflasi. Dan yang kelima, fokus pada kesehatan fisik kita juga ya Mams. Karena percuma ya loh Mams, kita sudah menyiapkan dana pensiun dengan sangat matang, tapi kita tidak fokus pada kesehatan kita. Lah nanti amit-amit ya sebelum pensiun, nanti kita sudah sakit-sakitan. Nah usahakan juga kita tetap jaga kesehatan kita ya Mams, dengan minum minuman yang air putih, makan makanan yang sehat juga. Dan yang keenam, dan dapatkan profesional investasi yang baik, yang tentunya yang cocok dengan apa yang kebutuhan kita butuhkan ya. Nah, untuk perencanaannya itu, untuk dana pensiun itu wajib sekali direncanakan dari mulai sekarang ya Mams. Nah, jika Mams baru melihat video ini, yuk kita bareng-bareng sama-sama untuk merencanakan dana pensiun atau dana di hari tua nanti. Karena kita juga nggak tahu ya, kita akan bisa terus nanti bekerja sampai dengan usia kita pensiun atau mungkin nanti tidak. Apalagi bagi seorang perempuan ya, mungkin saat ini kita masih dapat membantu suami kita, tapi mungkin kelak kita akan menjadi seorang ibu rumah tangga seutuhnya, yang mungkin kita hanya bisa mengandalkan dari gaji seorang suami aja. Mams saya akan menempati janji saya nih. Saya akan mengadakan giveaway untuk buat Mams di luar sana. Nah untuk giveaway-nya itu sendiri, ini akan ada 6 pemenang ya Mams. Nah nanti yang pertama akan mendapatkan satu paket budgeting untuk dompetnya itu dari Astoria ya Mams. Itu dompetnya udah gak launching lagi, tapi itu sangat-sangat bagus banget menurut saya. Waktu dulu saya belinya itu sekitar 170-an loh Mams. Nah nanti saya akan jadikan giveaway untuk hadiahnya. Kemudian juga ada logam mulia, dimana untuk mini gold ya. Di sini nanti saya akan kasih juga. Kemudian juga nanti ada Shopee Pay. Nah syaratnya seperti apa? Kalian wajib subscribe channel ini, share video ini, dan jangan lupa untuk like video ini ya Mams. Gampang banget kan? Nah nanti setelahnya kalian tinggal DM ke Instagram saya jika memang sudah mengikuti semua rules yang ada, dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada ya Mams. Oke, good luck buat Mams di luar sana. Semoga menang di giveaway-nya ya. Nah ternyata budgetingnya sudah beres nih Mams. Ini adalah hasil budgeting yang saya buat untuk bulan Juni ini ya Mams. Nah di sini seperti biasa saya hiasi dengan stiker-stiker yang lucu-lucu ya Mams.
Ya, Mams di luar sana juga sudah mulai bisa untuk mulai budgeting dan mulai rencanakan untuk dana pensiun di budgeting setiap bulannya ya, Mams. Itu bisa kalian masukkan, apalagi mumpung anak-anak masih muda nih. Yang penting kita sisihkan saja. Nah, ini adalah sebagian besar untuk budgeting saya di bulan Juni ini ya. Saya perbesar ya, Mams. Siapa tahu Mams juga bisa ada rekomendasi, tapi ini disesuaikan dengan kebutuhan Mams ya. Oke, untuk video kali ini sekian dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.